Yuk, kita cari tahu kisah Souyui yang terjebak di Dungeon demi menyelamatkan timnya. Semua orang kabur saat dia mengorbankan diri melawan bos. Tapi tiba-tiba sistemnya berubah dan kelas tersembunyi bisa aktif. Souyui awalnya cuma hunter peringkat dia yang memimpin tim penyelamat. Tapi sekarang dia bisa mengendalikan semua Dungeon di dunia layaknya arsitek Dungeon itu sendiri. Kabar mengejutkan tersebar di kota. Para hunter yang menantang gerbang bintang 6 kembali gagal total. Menjelang kompetisi tahun depan, reaksi publik memburuk dan kekhawatiran pun mulai memuncak. Persaingan dengan Jepang sudah tidak sengit lagi. Ditambah lagi, pihak Jepang berhasil meraup jauh lebih banyak uang. Harapan satu-satunya kini ada pada bakat baru para rookie generasi berikutnya. Itulah yang ditanyakan salah satu pria kepada Seo, sang pemimpin regu penyelamat. Tapi jagoan kita bilang itu urusan para hunter. Prioritas timnya adalah fokus pada panggilan penyelamatan. Para hunter dapat panggung dan sorotan, sedangkan tim penyelamat cuma dapat masalahnya. Pekerja biasa tanpa kemewahan, di sanalah tempat mereka yang sebenarnya. Asosiasi hunter sebagian besar berisi para awak kenet tingkat menengah yang dibagi menjadi divisi, atlet, pengawas, dan departemen penyelamat saat situasi darurat terjadi. Nah, jagoan kita dikirim untuk bagian serunya karena peran utamanya adalah seorang pelacak. Saat ini, timnya bersiap memasuki portal. Tugas kali ini adalah menyelamatkan anggota dari Gilda Epic, dan seperti biasa, mereka harus tetap waspada sebelum misi dimulai. Seorang pria berambut panjang datang menemui mereka. Dia adalah seorang eksekutif dari Gilda Overcross bernama Beck. Berani sekali dia berbicara begitu santai kepada mereka. Beck suka memaksa Gilda kecil ke tempat berbahaya demi meraup keuntungan. Tidak peduli mereka selamat atau tidak. Si tua bangka yang serakat dan egois ini mengabaikan panggilan darurat. Tapi tim jagoan kita memilih mengabaikannya karena ada urusan yang jauh lebih mendesak. Meski begitu, si tua bangka menawarkan bantuan dan bertanya apa mereka yakin menolaknya. Padahal kekacauan ini salahnya sendiri. Tapi dia masih ingin memanfaatkannya demi menaikkan reputasi gildanya. Karena hal itu, dia ditolak mentah-mentah. Sekarang perhatikan baik-baik saat tim pergi meninggalkan si tua bangka yang murka. Karena di dalam hutan sana situasi sudah sangat kritis. Banyak korban terluka yang harus diselamatkan. Seorang gadis berusaha menyembuhkan temannya meski dikepung monster. Tanpa pertahanan sama sekali, dia hanya bisa pasrah melihat cakar monster itu merangsek semakin dekat. Namun di detik terakhir, dia selamat dan kepala monster itu melayang putus. Tubuh monster itu ambruk tak bernyawa sementara sang gadis kebingungan. Hingga protagonis kita mengulurkan tangan dan mengumumkan kedatangan tim penyelamat. Setelah membantunya berdiri, seseorang memanggil Seo dengan panik. Jalan di depan ternyata diblokir oleh kawanan monster. Mereka harus mencari rute alternatif secepatnya. Ini membuat indera pelacak Seo kembali beraksi dengan cepat. Kemampuan andalannya yang bernama gelombang sunyi mulai menganalisis setiap jengkal area hingga rute jalan lain berhasil ditemukan. Lalu dia segera melaporkannya. Gadis yang diselamatkan bahkan belum paham situasinya. Tapi dia sudah langsung digendong di pundak salah satu pria. Parahnya lagi, kawanan monster berbahaya terus membayangi mereka dari belakang. Dengan ketakutan, dia bertanya apa ini jalan yang benar. Meskipun sebenarnya dia tidak dalam posisi untuk mengeluh. Dia lalu diberitahu bahwa pelacak tim mereka sangat hebat walau cuma hunter peringkat D. Sederhananya, dia yang terbaik di bidang ini, jadi tidak perlu khawatir. Sekarang tinggal membuka jalan dan menghabisi monster yang menghadang. Tapi situasi ini membuat semuanya tegang, karena jumlah monster justru bertambah banyak. Seorang pria berelemen petir terpaksa mengeluarkan kekuatannya demi mengulur waktu. Bahkan hunter wanita yang baru diselamatkan tadi ikut membantu dengan memulihkan luka parah. Penyelamatnya. Jalan itu memang benar, tapi para monster tahu persis kemana arah tujuan mereka hingga segalanya menjadi rumit. Diduga ada penyihir mayat hidup yang terlibat. Dan Seo pun mengaktifkan indera keenamnya. Dia merasa sedang diawasi dengan aura yang sangat menyeramkan. Hingga sebuah lingkaran sihir tiba-tiba muncul di tanah. Reaksi pertama mereka tentu bingung. Tapi mereka sadar itu adalah sihir hitam. Salah satu penyelamat menyuruh semua orang segera menjauh dari lingkaran itu. Di kegelapan, sang penyihir mulai bergerak seiring dengan pancaran sihir merah yang semakin mengerikan. Rekan Seo memintanya terus berlari tanpa menoleh.
Sebelum dia sendiri merasakan dorongan kuat di punggungnya, dia ditendang menjauh oleh Seo yang sengaja mengorbankan diri di dalam lingkaran sihir. Akibat sihir itu, pergerakannya terkunci dan dia tidak bisa bergerak cepat. Di luar lingkaran, rekan-rekannya panik mencari cara menyelamatkannya. Tapi Seo melarang mereka mendekat apapun yang terjadi. Terlalu banyak monster dan sangat berbahaya. Kalian pasti bisa merasakan beratnya keputusan sang ketua yang terpaksa meninggalkannya. Sementara Seo meminta mereka tidak kehilangan harapan karena dia akan mencari jalan keluar. Satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa bergerak dan dikepung monster. Sendirian, jagoan kita mulai berbicara pada musuh di kegelapan yang telah mempermainkan mereka. Sejak awal, inilah bos Dungyeon bernama Characle. Monster itu berkata ini semua rencananya. Tapi jagoan kita terlalu pintar meloloskan diri dan dia heran bagaimana Seo bisa hafal jalur tempat ini. Seo berjanji akan memberitahu jawabannya asal dia dibiarkan hidup. Hal ini menarik minat sang monster yang setuju melepaskannya. Tapi setelah mengubahnya menjadi salah satu mayat hidup, kutukan mulai menyebar ke seluruh tubuh Seo, menguras nyawa dan merusak dagingnya. Saat kekuatannya mulai melemah, dia bertanya-tanya, apakah gertakannya sia-sia dan harusnya dia menerima bantuan tadi. Siapa tahu dia bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tapi dia bukan tip orang yang mementingkan uang di atas nyawa. Meski dunia ini dipenuhi orang-orang egois seperti itu. Dulu di masa lalu, dia diselamatkan oleh seorang pahlawan sejati yang meminta maaf karena gagal menyelamatkan semua orang. Sejak saat itulah Seo kecil tergerak oleh kebaikan tersebut dan bertekad menjadi pahlawan penyelamat juga. Dia ingin menjadi hunter yang melindungi kaum lemah, makanya dia tidak boleh mati di sini. Gelombang sunyi pun diaktifkan kembali bersama indera keenamnya untuk mencari celah pelarian sampai matanya tertuju pada objek aneh. Sebuah monumen kecil yang awalnya biasa saja kini mulai bersinar terang. Di atasnya tertulis kata-kata misterius dan Seo tiba-tiba mendapatkan akses ke kelas rahasia. Penemuan yang sangat tidak terduga. Monster itu kebingungan dengan apa yang terjadi dan ingin segera menghabisi nyawa Seo dengan mengerahkan seluruh pasukan pembusuknya. Kini jagoan kita mendapatkan kelas rahasia arsitek labirin. Tapi dia harus segera menyetujuinya karena kepalanya terasa mau pecah. Mengingat dia tidak punya pilihan lain, tidak ada ruginya mencoba. Dia berteriak sekuat tenaga menerima kelas rahasia tersebut. Misi perubahan kelas langsung dimulai dan menyelamatkannya dari kematian. Sekarang, babak tutorial resmi dimulai. Kehilangan target buruannya, sang bos Dungyeon murka, karena tepat di depan matanya Seo lenyap tanpa jejak. Sementara itu di dimensi lain, Seo sibuk memeriksa jendela statusnya dan memastikan kelas lamanya telah terhapus. Untuk mendapatkan kelas baru, dia diberi waktu 24 jam untuk mengalahkan 20 musuh menggunakan fungsi peta, sebuah fitur yang asing baginya. Dengan kemampuan itu, dia bisa melihat model 3 dimensi dari lokasinya yang ternyata mudah digunakan. Jagoan kita diwakili titik hijau, sedangkan musuh adalah titik merah. Sekarang dia paham cara kerjanya. Saatnya memulai perburuan bagi seorang pelacak andal sepertinya. Tugas ini jauh lebih mudah dari dugaannya demi mengubah kelas baru. Koridor dipenuhi kegelapan dan kabut tebal, tapi itu tidak menghentikan langkah sang protagonis. Sambil naik level, dia hanya punya sisa waktu setengah jam dan 4 musuh lagi untuk menyelesaikan tantangan. Dia harus bergerak cepat. Beruntung di awal tadi dia sempat merebut senjata monster. Setelah itu, dia terus menumbangkan musuhnya satu persatu. Seo merasa optimis dan tidak menyangka waktunya akan mepet sampai sesosok makhluk mengerikan mulai mengejarnya dengan cepat. Berbeda dari musuh lainnya, monster yang satu ini bergerak sangat lincah. Seo tahu mengalahkannya butuh waktu lama. Bahkan mungkin dia tidak akan sanggup menghadapinya sendirian. Jadi dia harus menghabisi musuh lain dulu demi mengulur waktu. Tiba-tiba seekor monster menyergap jagoan kita yang sebenarnya menghemat waktu. Tapi percayalah, kalian dan saya harus bersiap karena situasi berikutnya bakal jauh lebih rumit. Sini kumpul, kita bakal lihat bagaimana kecerobohan bisa bikin pusing. Gara-gara buru-buru, Seo gak sadar kalau 4 monster sisa langsung ngepung dia karena lupa ngecek peta. Kacau banget sih ini. Dia harus tenang dan cepat bikin rencana karena maksimal cuma bisa ngelawan 2 musuh sekaligus. Masalahnya,
posisi dia sekarang benar-benar dikepung dari segala arah. Mau kabur lewat manapun, dia sudah terjebak kayak tikus got. Awalnya Soulpad bisa menang, tapi mungkin ini batas kekuatan Hunter Range. Lagi pula semua kekacauan ini emang aneh sejak awal. Dia cuma bisa berharap punya senjata atau item rahasia tambahan saat ini. Meskipun situasinya ampas, dia ogah mati konyol di tempat kayak gini. Bermodal semua skill yang tersisa, Xiao siap bertarung habis-habisan. Menggabungkan indera keenam dengan peta di tangannya, dia mendadak membuka sebuah skill baru. Namanya Spin Blocker, sebuah kemampuan interaktif yang unik. Sambil meraba cara kerjanya, dia menggeser tangannya di peta ke arah dinding berwarna beda. Di sisi lain, para monster makin mendekat dengan amarah membara. Tiba-tiba, sebuah dinding bergeser dan mengurung karakter utama kita bersama satu monster saja. Seketika dia unggul lagi dalam duel ini. Tanpa buang waktu, dia pakai spin block lagi buat mengubah seluruh jalur labirin. Kali ini dia mendadak muncul tepat di belakang musuh. Langsung melancarkan tebasan mematikan yang merusak. Begitu monster itu mencoba membalas, struktur labirin langsung berubah lagi. Berbekal keunggulan mutlak ini, Xiao fokus buat menang cepat. Tinggal satu monster tersisa, dan dia sukses menancapkan belatinya dalam ke leher target. Sambil mengerang kesakitan, monster itu masih sempat mencengkeram wajah Xiao. Tapi usaha itu sia-sia. Xiao ogah kalah konyol di sini. Menggunakan sisa tenaga terakhirnya, dia berhasil menebas kepala monster itu sampai putus. Akhirnya, babak tutorial pun resmi selesai. Dia juga dapat skill Raja Labirin, di mana semua monster yang dia kalahkan otomatis jadi miliknya di dalam sana. Sementara itu di luar Dumean, timnya panik setengah mati. Sang ketua pengen balik menyelamatkan Xiao, tapi portalnya mendadak lenyap begitu mereka keluar. Pas mereka lagi ribut debat, Xiao tiba-tiba nongol sambil nanya kenapa pada panik begitu. Tangan temannya langsung melongo gak bisa berkata-kata. Lalu Xiao dengan santainya ngajak mereka makan-makan buat merayakan keberhasilan misi. Perhatikan baik-baik, Xiao dapat kemampuan unik buat menjebak target dalam labirin. Tapi ada tapinya Nin, musuh yang berhasil lolos dari tantangan ini, malah bakal keluar dengan kekuatan yang jauh lebih ngeri. Portal ini gak kelihatan sama orang lain, jadi berguna banget buat serangan kejutan. Xiao pengen makin kuat, dan buat mencapainya, dia juga wajib mengisi labirin pribadinya dengan monster-monster kelas atas yang tangguh. Makanya, dia harus mengalahkan musuh sungguhan di dalam dunia asli. Singkatnya, satu-satunya cara jadi kuat adalah dengan terus bertarung. Tapi lamunan kerennya itu mendadak buyar saat seorang cewek cantik datang menghampirinya. Dia adalah Yayon, tetangga yang datang membawakan apel buat Xiao. Dia baru pulang kerja dan ibunya menyuruhnya mengantar buah-buahan ini. Jumlahnya sih sekeranjang penuh, tapi keluarganya emang punya kebun buah, jadi ya santai aja. Mereka berdua memang sudah lama tetanggaan, sambil jalan bareng, Xiao nanya kabar sekolah cewek itu. Agak canggung, Yan bilang biasa aja. Belum sempat nanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar teriakan histeris seorang wanita dari kejauhan. Wanita itu histeris pengen menerobos masuk ke area berbahaya, tapi ditahan polisi. Rupanya anaknya masih terjebak di dalam hotel tersebut. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di sana, dan itu jelas bukan kebakaran biasa. Xiao langsung paham situasi aslinya. Ini adalah insiden Dungeon Break. Kejadian di mana portal dibiarkan terbuka terlalu lama, sampai monster-monster liar mulai merangsek keluar. Tahu apa yang harus dilakukan? Dia mengembalikan kantong apel ke tangan Yon. Waktunya beraksi menyelamatkan korban yang butuh bantuan. Tanpa ragu, jagoan kita langsung menerobos garis polisi, bikin petugas di sana jengkel. Tapi reaksi si polisi langsung berubah 180 derajat pas Xiao nunjukin rencananya. Sebagai anggota divisi penyelamat, masalahnya dia cuma sendirian. Tapi Xiao yakin bantuan bakal segera datang, makanya dia mau masuk duluan. Tetap saja, polisi itu gak mau ambil risiko. Sekawanan goblin merah yang terkenal brutal sudah menguasai hotel, membuat situasi jadi sangat gawat. Tapi justru karena itulah Xiao harus cepat bertindak demi menyelamatkan nyawa. Apalagi dia tahu ada anak kecil yang masih terjebak di dalam. Para hunter yang harusnya bertugas malah belum datang juga. Jadi seseorang harus turun tangan sekarang. Lagi pula, jagoan kita ini gak benar-benar bertarung sendirian kok. Portal di area ini harusnya sudah dibersihkan sama guild Hanul yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut.
tapi ya namanya juga bisnis. Portal gak menguntungkan gini sering diabaikan, sampai akhirnya memicu tragedi yang mengorbankan warga sipil. Nah, kalian pasti penasaran kan sama uji coba kekuatan barunya? Pasukan goblin sudah mengepung dan siap menyerang dalam sekejap. Tapi tenang, momen mendebarkan inilah yang justru paling dinanti-nantikan oleh Seo. Begitu mereka mendekat, sebuah bola dimensi langsung tercipta. Bola ini punya gaya gravitasi sendiri yang langsung menyedot monster-monster malang itu tanpa ampun. Tanpa sempat mikir apa yang terjadi, mereka semua langsung lenyap terhisap masuk. Seo memantau dari balik layar saat monster-monster itu melangkah masuk ke kandangnya. Di dimensi labirin ini, dia adalah penguasa mutlak. Dan sekarang hiburan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di dalam labirin, para goblin merah tingkat bintang 1 ini mulai kelabakan. Meskipun mereka patuh pada perintah pemimpin dan mirip monster biasa, mereka sebenarnya cukup cerdik untuk menyusun rencana serangan kelompok secara taktis. Tapi sang pemilik labirin tentu gak bakal membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Menggunakan kekuasaan penuhnya atas area ini, dia memindahkan posisi tembok lagi demi memisahkan kawanan musuh dari pasukannya sendiri. Hal ini bikin Seo sadar kalau para goblin ternyata cepat banget beradaptasi dengan bentuk labirinnya, walau sistem pertahanannya masih kokoh. Jagoan kita sadar kalau dia harus bertindak jauh lebih waspada mulai sekarang. Sambil memikirkan taktik baru, saatnya bikin musuh-musuhnya makin menderita di dalam sana. Sementara itu, di salah satu sudut lantai hotel, ada seorang anak kecil yang berusaha keras buat bersembunyi. Seo akhirnya berhasil menemukan anak itu dan menenangkannya kalau situasi sudah aman terkendali. Tapi pas lagi jalan di koridor, si anak malah sangsi kalau cowok kerempeng ini bisa beresin semua monster. Strateginya melempar mereka ke labirin emang sudah paling benar. Soalnya goblin itu berburu pakai indera penciuman yang tajam. Kalau telat sedetik aja, bocah ini mungkin sudah berakhir mengenaskan jadi santapan malam mereka. Namun keadaan di dalam sana masih kritis karena separuh monster penjaga labirin milik Seo sudah tewas dibantai. Tanpa menunda lagi, Seo segera menuntun si anak ke arah lift biar bisa kabur dengan aman. He can't go with them as he still needs to defeat the last dangers in this place. Observing the labyrinth, Seo identified the source of his problems. It is the Red Goblin King, and he is causing a bloodbath in there. Seo sebenarnya bisa aja mengirim bos labirinnya buat bertarung, tapi bakal repot kalau sampai kalah. Akhirnya dia memutuskan buat turun langsung melihat situasi dengan mata kepalanya sendiri. Dan dia dibuat terkejut begitu masuk ke sana. Kondisi areanya hancur berantakan, penuh mayat monster berserakan di mana-mana. Saatnya mengakhiri kekacauan ini demi menyelamatkan sisa pasukannya. Dengan menggeser satu dinding pembatas, dia memindahkan sang Raja Goblin tepat di depannya untuk dieliminasi. Begitu melihat ada manusia nongol, sang Raja Goblin langsung menyerang dengan brutal. Tapi gerakannya masih terlalu lambat buat menyentuh Seo. Walau tubuhnya lelah, jagoan kita merasa aneh karena badannya terasa sangat ringan. Dia sekarang sudah mencapai level 24, peningkatan pesat yang mengubah statistiknya secara drastis. Melihat potensi barunya ini, Seo makin pede kalau dia sanggup mengatasinya sendirian. Satu hantaman keras dari sang raja sempat menghancurkan lantai labirin berkeping-keping. Sedetik kemudian, Seo langsung membalas dengan pukulan telak. Tapi meski terluka, monster itu masih punya tenaga sisa buat mementalkan Seo dengan pukulan tangan kosong. Dampaknya lumayan berasa, tapi untungnya fisik jagoan kita masih kokoh tanpa cedera serius. Sebaliknya, sang Raja Goblin gak bakal bisa menyerang sekuat tadi lagi karena lengannya yang terluka parah gak sanggup menggenggam pedangnya. Melihat musuhnya melemah, Seo langsung melancarkan suara ejekan maut. Dia bilang dia rugi waktu karena monster selemah ini ternyata gak berguna sama sekali. Ejekan telak itu langsung menusuk harga diri sang Raja Goblin hingga dia mengamuk brutal. Dengan amarah meluap-luap, monster itu menyerbu maju demi menghabisi manusia di depannya. Tapi Seo malah kelihatan santai banget karena dia cuma pengen memakai momen ini buat menguji coba salah satu fitur kemampuannya. Mekanisme pertahanan otomatis labirin akhirnya diaktifkan. Saat sang Raja Goblin melangkah mendekat, dia gak sadar bahaya maut mengintai di atasnya. Paku-paku tajam raksasa mendadak runtuh dari langit-langit dan langsung menusuknya sampai hancur.
Sistem jebakan ini emang praktis banget. Apalagi harganya cuma 20 koin emas saja. Setelah melihat hasilnya secara langsung, Xiao setuju kalau ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Dengan semua monster baru di inventarisnya, Xiao bisa pulang lega. Tapi tunggu dulu, kalian dan aku bakal dibikin penasaran karena mendadak ada suara marah yang meneriakinya dari belakang. Siapakah dia? Nah, mari kita temani karakter utama kita saat bosnya yang super panik tiba-tiba datang meminta penjelasan. Si bos tidak percaya dia bisa selamat tanpa luka sedikit pun. Tapi dia malah beralasan kepalanya terbentur dan hilang ingatan. Alasan konyol itu jelas membuat bosnya makin khawatir karena taruhannya nyawa. Untungnya, perdebatan mereka terhenti oleh kedatangan seorang pemuda misterius yang bertanya, apakah mereka berdua berasal dari divisi penyelamatan? Si kepo ini ternyata perwakilan dari persekutuan Hano yang ingin bicara dengan mereka. Dengan tatapan penuh curiga dan dingin, mereka akhirnya setuju untuk mengobrol dengan pria tidak bertanggung jawab ini. Awalnya, si brengsek ini berterima kasih atas aksi mereka di hotel. Tapi dia langsung beralih ke inti masalah. Dia meminta mereka untuk tidak memberikan wawancara apapun kepada wartawan tentang kejadian tersebut. Mereka tidak mau berita itu tersebar dan membuat warga panik. Lagi pula, mereka rutin menyumbang ke agensi pemburu. Jadi menganggap wajar jika dibantu. Ya, begitulah cara orang kaya membungkam kebenaran dengan uang. Parahnya lagi, semua pemburu hebat peringkat S ada di persekutuan, bukan agensi. Makanya masyarakat lebih percaya mereka. Mengira bahwa merekalah pahlawan yang sebenarnya melindungi dunia ini. Cara licik mereka memanfaatkan kepercayaan warga membuat pahlawan kita murka. Sambil menepuk pundak si brengsek itu, dia berkata bahwa dia paham maksudnya, karena dia juga seorang pemburu. Lagi pula, dia sendiri tidak mau terlalu menarik perhatian karena baru saja berganti kelas. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Disinilah bagian yang harus kita perhatikan baik-baik karena pahlawan kita akan memanfaatkan keadaan ini. Setelah membereskan kekacauan, dibayar mahal untuk tutup mulut, rasanya sangat menarik. Dia meminta dana sponsor sebesar 10 miliar sebagai ganti tutup mulutnya. Angka fantastis yang langsung membuat si brengsek itu mati kutu. Setelah drama negosiasi gila itu, kehidupannya kembali tenang. Bahkan, pahlawan kita mendapat jatah libur 2 hari atas jasanya. Belum lagi uang tambahan yang berhasil dia amankan untuk agensi. Satu-satunya masalah adalah rekan kerja lainnya mulai menaruh curiga. Jika mereka tahu dia mengalami kebangkitan kedua, urusannya bakal sangat rumit. Jadi, lebih baik dia merahasiakannya dulu. Saat ini, fokus utamanya hanyalah merawat labirin pribadinya dan tidak ada yang lain. Memperbaiki kerusakan dan menambah monster membutuhkan koin emas. Itu adalah mata uang yang biasa digunakan para pemburu dan harganya sangat mahal. Satu koin bernilai 1 juta. Tapi untungnya dia punya simpanan 80 koin. Jumlah itu harusnya cukup untuk beberapa minggu ke depan. Saat asik memikirkan labirinnya, dia menerima panggilan telepon misterius. Dia langsung menjawab bahwa hari ini dia libur. Namun si penelepon tahu dia hanya sedang bersantai di taman tanpa melakukan apapun. Suara wanita di seberang sana berniat memanfaatkan waktu luangnya agar dia menggunakan kemampuannya. Dia adalah Lei dari Departemen Pengawasan, yang sangat membutuhkan bantuan pahlawan kita untuk melacak keberadaan seseorang. Tapi begitu permintaan itu diucapkan, tidak ada jawaban sama sekali karena pahlawan kita langsung mematikan teleponnya. Prioritas utamanya saat ini adalah menghemat uang. Bahkan dia belum berniat menaruh semua monster di labirin. Pria malang ini bahkan tidak bisa berpikir jernih karena ponselnya terus berdering tanpa henti. Dia menyuruh Lei mencari orang lain saja. Namun Lei menjawab bahwa dia pasti akan tertarik jika tahu siapa targetnya. Orang itu adalah Kang. Pahlawan kita memang sangat ingin menemuinya lagi. Menemukan sosok terkenal seperti dia harusnya tidak sesulit itu. Di sudut taman, terlihat beberapa kakek sedang asik bermain papan permainan. Dia berdiri di sana memperhatikan persaingan sengit para lansia tersebut. Namun yang sebenarnya dia awasi adalah energi luar biasa dari salah satu kakek itu. Sebuah aura merah membara yang hanya dimiliki pemburu terkuat. Ini bukan main-main. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kakek ini benar-benar orang yang dia cari karena penampilannya sangat berbeda dari bayangan. Melihat pemuda kita mengawasinya,
Si kakek pun menawarinya untuk ikut bermain bersama. Xiao menjawab bahwa dia bisa bermain sedikit. Hal ini membuat kakek lain meminta tipe untuk mengalahkan si tetua yang tak terkalahkan. Pahlawan kita pun mulai membantu. Namun di tengah permainan, indera keenamnya mendadak aktif. Sesuatu melesat cepat melewati kepalanya. Ternyata salah satu bidak permainan dilempar dengan kekuatan luar biasa. Si kakek berkata bahwa dia masih bisa menoleransi orang yang mendekatinya dengan niat terselubung. Kalian pasti sudah menebaknya kan? Ya, kini dia yakin kakek ini adalah orang yang dicarinya. Salah satu dari 5 pemburu peringkat S di Korea yang bisa mengubah benda apapun menjadi senjata. Mematikan. Melanjutkan bicaranya, tetua Kang menegaskan bahwa dia tidak suka permainannya diganggu. Tiba-tiba Lee muncul setelah sekian lama mencari sang guru. Si kakek pun langsung menyadari bahwa mereka berdua berasal dari tim pengawasan. Mendengar itu, pahlawan kita langsung menyahut bahwa dia dari tim penyelamat. Kang menyebutnya sombong, namun dia menjawab bahwa satu-satunya kekurangannya adalah terlalu banyak kelebihan. Si kakek membalas bahwa dia akan jauh lebih baik jika tidak banyak omong kosong. Lei menjelaskan bahwa dia sudah mencari kemana-mana. Sementara Kang merasa sudah lama sekali tidak bertemu dengannya. Kini semua murid pelatihan telah berkumpul dan saatnya untuk segera pergi. Akhirnya Kang memutuskan ikut bersamanya. Namun, Lei merasa penasaran bagaimana bisa pemuda itu menemukan si kakek padahal divisi pengawasan saja gagal. Pahlawan kita dengan santai menjawab karena dia memang mampu. Dia pun berniat menikmati sisa waktu liburnya yang singkat. Tapi si kakek menahan langkahnya dan bertanya kemana anak sombong ini akan pergi. Karena dia juga pemburu, dia harus ikut untuk diuji langsung oleh Kang. Semua manusia yang bangkit memiliki batas kapasitas maksimal mereka sendiri. Seberapa keras pun usaha pemburu tingkat C, mereka akan tetap di sana. Namun sistem tidak bisa mendefinisikan segalanya, seperti seni bela diri yang sulit diukur. Sebab itulah, seseorang bisa menjadi jauh lebih kuat tergantung pada kemahiran mereka dalam menggunakan senjata. Alasan itulah yang membuat para pemburu berkumpul di tempat latihan bersama. Tetua Kang. Sayangnya, dia terpaksa ikut di sana padahal sangat ingin mengurus labirinnya. Di sebelahnya berdiri seorang murid yang sudah berlatih selama 4 bulan. Karakter figuran ini adalah satu dari sedikit pemburu peringkat B di Departemen Pengawasan. Kang berkata dia memiliki potensi besar. Sambil memegang pedang, dia bertanya pada muridnya tentang apa yang paling dibutuhkan untuk menguasai senjata tersebut. Pemuda itu menjawab bahwa itu memerlukan kekuatan murni dan pemahaman teknik yang mendalam. Kang terdiam lalu menanyakan hal yang sama kepada pemuda sombong di sebelahnya. Sang protagonis kita, Xiao, menjawab dengan tenang bahwa yang terpenting adalah tekad kuat untuk mengayunkan senjata tersebut. Murid yang mendengar jawaban itu menganggapnya sangat bodoh. Kang menyebutnya jawaban setengah matang dan bertanya, apakah Xiao yakin? Yang langsung diiyakan oleh pahlawan kita. Seperti dugaan, insting pemburu peringkat S memang sangat tajam. Kang kembali menegaskan bahwa meski bocah ini sombong, jawabannya sangat tepat. Hal ini membuat si karakter figuran merasa kesal dan mempertanyakan mengapa jawaban konyol seperti itu bisa dianggap benar. Sebagai pemula yang bahkan tidak pernah ikut kelas latihan, dia merasa aneh melihat si figuran begitu emosional menanggapi pertanyaan sederhana tadi. Mengalihkan pembicaraan, Kang yang merasa bosan berniat mencari hiburan dengan memberi mereka berdua sebuah ujian kecil. Mereka harus membuktikan kebenaran dari jawaban masing-masing melalui ujian ini. Si figuran langsung menerimanya dengan penuh semangat. Sementara pahlawan kita tampak sama sekali tidak tertarik. Kang bertanya apakah dia yakin menolak. Karena berhasil lolos dari ujiannya berarti akan diangkat menjadi murid langsungnya. Hal ini sontak membuat pahlawan kita langsung berubah pikiran dan sangat tertarik. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk meraih kekuatan yang luar biasa. Kang menyadari ketertarikan mendadak itu begitu hadiahnya disebutkan. Sementara pemuda kita mulai berpikir keras selama beberapa saat. Dia menyimpulkan bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Ujian yang akan mereka jalani sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya perlu menggunakan keterampilan yang diajarkan si kakak untuk menghancurkan batu ether. Di hadapan mereka, siapapun yang berhasil memenangkan tantangan berat ini
akan resmi menjadi murid barunya. Tentu saja, protagonis kita tahu betul apa itu batu ether. Benda itu menyimpan kekuatan sihir luar biasa yang hanya ada di dalam kuil kuno. Dan hanya pemburu kuat yang mampu menghancurkannya. Sialnya, pemuda kita sama sekali tidak tahu keterampilan apa yang dimaksud si kakek. Di tengah tatapan sinis para murid lainnya, Lek tampak sangat yakin dengan kemampuan protagonis kita yang bertekad kuat memenangkan peluang. Ini, Kang berkata sudah saatnya mewariskan kemampuannya, dan jika mereka gagal merasakan apapun, itu adalah hal yang wajar. Proses ujian pun akhirnya dimulai. Si kakek mulai melepaskan seluruh aura mengerikan miliknya yang sangat pekat. Energi itu terasa sangat padat dan menekan hingga membuat napas protagonis kita sesak. Namun dia harus bertahan sekuat tenaga meski rasanya hampir pingsan. Di tengah keputusasaan ekstrem yang menyiksanya itu, matanya akhirnya berhasil melihat sesuatu yang berkilau. Pahlawan kita berhasil menguasai ketenangan batin dan mengendalikan tombak Raja Naga sepenuhnya. Nah, mari kita tunggu kelanjutannya, karena si kakek menyadari perubahan ekspresi drastis mereka. Nah, kalian dan saya bakal melihat tanda bakat teknik luar biasa ini. Harusnya mereka bangga, karena biasanya orang biasa tidak bisa merasakan energi apa-apa. Bahkan ada yang sampai pingsan seperti para penonton itu. Sekarang, setelah semua persiapan selesai, saatnya pemuda-pemuda ini membuktikan apakah mereka layak diangkat menjadi murid sang guru. Si karakter figuran maju pertama ke depan batu besar, siap menghantamnya. Dengan rasa percaya diri tingkat dewa, dia sangat yakin bisa menghancurkan batu itu berkeping-keping. Sementara temannya mengejek Seo yang tetap bersikap tenang. Dia tahu si kakak sudah curiga sejak awal. Karena tidak tahu bagaimana jagoan kita bisa sampai di sana. Dia menuduh Seo menyogok demi mendapatkan keuntungan. Jadi, dia memutuskan pamer kekuatan murninya. Melalui satu pukulan dahsyat, si figuran berhasil menghancurkan sebagian batu besar itu. Semua orang yang melihat langsung dibuat terpukau. Mereka heran kenapa pemburu berbakat sepertinya mau bekerja di agensi biasa. Si kakek juga tampak kagum setelah beraksi. Si figuran sengaja menabrak pundak jagoan kita dan mengejek bahwa dia pasti akan gagal total. Jagoan kita menyindir balik kalau rasa percaya diri orang itu rapuh seperti cangkang telur. Kang menyuruh mereka berhenti berdebat karena sekarang giliran Seo yang diuji. Sebenarnya, jika bicara soal kekuatan murni, pemburu tadi memang jauh lebih kuat. Namun, ujian ini bukan cuma soal kekuatan otot saja. Ini adalah pembuktian atas tekad kuat jagoan kita. Bahkan, sang guru tua sendiri mengakui bahwa jawaban Seo sebelumnya memang sangat tepat. Tekad untuk terus menggenggam senjatanya, jagoan kita sangat mempercayai prinsip tersebut. Sambil merenungkan perjalanan hidupnya, dia mulai mengingat kembali alasan utama kenapa dirinya terus berjuang sampai sekarang. Impian terbesarnya adalah menjadi pemburu hebat agar orang lain bisa merasakan harapan yang sama. Inilah alasan kuat dia bergabung dengan agensi. Tujuan itu baru akan tercapai jika dia berhasil tumbuh menjadi jauh lebih kuat dari dirinya saat ini. Berkat tekad itu, jagoan kita sukses melepaskan serangan super gila yang membuat semua orang melongo, bahkan si kakak sampai harus mengamati kekuatannya dengan sangat serius. Perhatikan baik-baik di sini, si figuran sombong akhirnya sadar kenyataan pahit. Setelah menyerang, jagoan kita langsung menyindir si bodoh yang posisinya sebagai murid resmi baru saja direbut. Kang menegaskan bahwa senjata dan keahlian hanyalah alat biasa. Untuk menguasainya, seseorang harus memahami diri sendiri agar kekuatan asli mereka bangkit. Mulai detik ini, jagoan kita resmi menjadi murid sang guru, pencapaian besar pertamanya. Setelah memamerkan kekuatannya, dia langsung mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton. Sementara itu di sudut kota, tetangga jagoan kita sedang dihajar habis-habisan oleh sekelompok berandalan sekolah yang sangat tidak punya otak. Tampaknya dia dikeroyok karena berusaha menolong temannya. Harusnya dia tidak nekat menampar preman itu, karena terkadang berbuat baik di dunia kejam ini bisa berujung petaka bagi diri sendiri. Kini saatnya dia belajar realitas kehidupan yang pahit. Temannya melompat dari atap sekolah dan sekarang terbaring di rumah sakit. Mendengar kabar mengenaskan tersebut, Yan benar-benar diselimuti amarah yang sangat besar. Namun kemarahan yang justru membuat para berandalan kegirangan dan terus menyiksanya tanpa ampun. Aksi kejam mereka terhenti
ketika bawahan dari tuan muda kaya raya tiba, yang ternyata adalah seorang pemburu tingkat B. Setelah si pemburu datang, pemuda kaya itu memutuskan pergi, namun memperingatkan Yan agar tidak kabur. Pemburu itu bertanya kemana mereka akan pergi sekarang. Dan si berandalan menjawab singkat kalau alasannya cuma satu. Mereka menuju tempat sapi, agar bisa bersenang-senang menyiksa gadis itu tanpa batas. Kembali ke jagoan kita, orang-orang di agensi sedang merayakan keberhasilannya yang resmi diangkat menjadi murid sang master legendaris. Lek penasaran, apakah tombak hadiah itu sudah cukup kuat untuknya? Jagoan kita menjawab ya, karena tidak ada senjata yang lebih hebat dari tombak emas evolusi yang mampu beradaptasi dengan keinginan penggunanya. Hari itu sangat melelahkan, dan sudah waktunya mereka pulang kerja. Jagoan kita juga menyindir Lee, yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa selain berdiri diam dan menonton semua kejadian dari awal sampai akhir. Di kantor agensi, seseorang yang tampak sangat panik mencari jagoan kita, tapi jalannya dihalangi oleh penjaga. Penjaga menyarankan untuk menelponnya langsung. Namun nomor telepon Seo ternyata tidak aktif. Beruntung, Seo yang kebetulan sedang jalan keluar langsung mengenali orang yang dia panggil bos tersebut. Seo mulai khawatir dan menanyakan situasi yang terjadi. Sang bos menceritakan bahwa yang diculik oleh sekelompok berandalan kejam. Kabar itu seketika membuat amarah jagoan kita meledak-ledak karena sangat geram. Komplotan berandalan itu ternyata nekat masuk ke dalam gerbang dimensi bawah tanah. Karena tempat itu berbahaya, mereka menyewa pemburu tingkat B agar merasa aman dari serangan monster mengerikan. Si bos preman bertanya apakah Yan ketakutan, apalagi monster di sana kabarnya cukup lemah. Dalam keputusasaan, Yan nekat melarikan diri dari cengkeraman mereka. Melihat gadis itu kabur, sang pemimpin berandalan langsung menyuruh si pemburu menangkapnya. Yan sadar terus berada di sana sangatlah berbahaya, dan dia harus segera melarikan diri. Namun usahanya sia-sia belaka, karena kecepatannya tidak ada apa-apanya dibanding sang pemburu tingkat B. Disinilah kalian dan saya dibuat tegang ketika si pemburu tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu yang mendekat dengan cepat. Dia langsung menyuruh semuanya mundur karena belum tahu makhluk mengerikan apa yang sedang mengintai mereka. Serangan misterius itu terjadi sangat cepat. Sang pemburu berhasil menangkisnya. Namun salah satu berandalan terluka parah. Pemimpin mereka langsung gemetar ketakutan melihat temannya kini terbujur kaku tak bernyawa di tanah. Menyadari bahaya besar, si pemburu menyuruh sang majikan segera lari, karena situasi telah berubah. Menjadi sangat gawat, monster yang muncul di hadapan mereka adalah tawon neraka yang sangat mematikan. Sementara itu, jagoan kita sudah melangkah masuk ke dalam hutan terkutuk tersebut. Usai membantai beberapa tawon neraka, dia akhirnya berhasil melacak tempat yang disekap berkat informasi penting dari rekannya di agensi, yang juga sempat memperingatkannya agar bertindak sangat hati-hati. Seo menjawab kalau bahaya sudah menjadi bagian dari pekerjaannya sehari-hari. Berada di dalam hutan itu, dia sadar situasi akan memburuk jika bertahan terlalu lama karena daerah ini adalah bekas lokasi kebocoran gerbang dimensi. Tempat ini harus diisolasi total karena mustahil ditinggali manusia. Meski monster di dalamnya tidak terlalu kuat, kehadiran mereka tetap membuat seluruh wilayah tersebut menjadi sangat berbahaya. Lebih parahnya lagi, jumlah mereka sangatlah banyak meski masih lebih lemah dibanding goblin. Faktanya, bagi manusia biasa yang belum membangkitkan kekuatan, bertahan hidup di sini mustahil dilakukan, sehingga jagoan kita harus bergerak cepat. Namun setiap kali dia mencoba merangsak maju, segerombolan monster selalu menghadangnya. Kawanan tawon neraka bertebaran di mana-mana dan terus menghalangi perjalanannya sejak pertama kali dia menapakkan kaki di hutan. Oleh karena itu, jagoan kita sengaja memancing kawanan monster tersebut masuk ke labirin buatannya. Menyadari adanya bahaya dari gerbang tersebut, para monster mulai ragu. Namun itu bukanlah masalah bagi Seo. Dia hanya perlu menunggu musuh-musuhnya masuk ke dalam jebakan maut. Untuk itu, Seo harus berlari sedikit lebih jauh sambil sesekali melancarkan serangan tombak. Mematikan, meski semakin lama dia bertahan, situasi akan menjadi kian berbahaya bagi dirinya. Labirin miliknya kehilangan terlalu banyak monster tawon. Jika terus menimbun musuh di sana, pertahanannya bisa jebol. Meskipun Seo sangat kuat, jumlah musuh yang terlampau banyak tetap menjadi kendala yang sangat merepotkan. Karena terdesak, dia akhirnya
terpaksa mengeluarkan kartu as terakhirnya. Tepat di dekat sumber air yang mengalir, Xiao kembali membuka gerbang portal labirinnya lebar-lebar. Sambil menembakkan kilatan energi dahsyat ke arah musuh, dia bersiap mengakhiri pertempuran sengit ini, walau hanya sesaat. Portal labirin tersebut mulai menyedot air dalam jumlah luar biasa besar. Sementara beberapa goblin telah berhasil ditumbangkan. Di dalam lorong labirin yang gelap, monster-monster yang terperangkap mulai merasa panik. Pusaran air raksasa tiba muncul entah dari mana, siap menenggelamkan dan merenggut nyawa sebagian besar dari mereka. Xiao sadar kalau membersihkan sisa banjir air ini nanti akan sangat merepotkan dirinya. Namun dia tidak punya pilihan lain demi menenangkan situasi. Sementara itu di dalam hutan, komplotan berandalan berlari ketakutan mencoba menyelamatkan diri. Kekuatan pemburu tingkat B-Puit tidak cukup menandingi gerombolan tawon yang menggila. Tuan muda kaya itu terus mengamuk dan memaki sang pemburu tidak berguna. Di tengah kepanikan itu, para anak buahnya tewas mengenaskan satu demi satu. Kini yang tersisa hanyalah si pemburu, Tuan muda manja, dan Yan. Para monster semakin agresif mengincar daging segar mereka. Si pemburu mulai kewalahan, bukan hanya karena pertarungan, tetapi juga karena ocehan majikannya. Saat si pemburu sibuk bertarung, mereka kehilangan perlindungan. Dasar pengecut tidak tahu malu. Pemuda brengsek itu malah tega menarik dan menggunakan tubuh Yan sebagai tameng hidup. Tapi sebelum hal buruk terjadi, monsternya langsung hancur lebur. Dan ya, kalian pasti tahu siapa penyelamat keren ini. Tentu saja, jagoan utama kita telah tiba untuk membantai mereka. Sini, temenin gue buat ngeliat si Xiao yang langsung ngelabrak penculik Yan. Si Yan langsung lega pas ngeliat pahlawan kita dateng. Begitu juga si Xiao yang akhirnya tenang pas tahu dia selamat. Ngeliat reuni manis ini, si cowok brengsek malah gak tahu diri. Dia minta diantar keluar hutan sambil pamer duit. Tapi Yan langsung nyuruh Xiao buat cuekin si kampret itu dan pergi aja. Bukannya pergi, si Xiao malah minta maaf ke Yan. Tanpa berbibu, dia langsung mukul tengkuk cewek itu biar pingsan. Dia bilang mau beresin ini cepet, bikin si brengsek mulai panik ketakutan. Xiao sengaja bikin Yan pingsan biar gak perlu ngeliat adegan sadis. Sambil gemeteran ketakutan, si bocah tengil itu nanya apa Xiao tahu siapa dia sebenarnya. Jelas tahulah. Dia ini anak menteri kehakiman yang punya pengaruh besar. Tapi aslinya, dia cuma sampah masyarakat yang suka bikin kriminal dari kecil. Dan selalu lolos karena bapaknya kaya raya. Bukannya tobat, si kampret malah bangga sama kelakuan busuknya. Alhasil, tulang keringnya langsung kena tendang Xiao. Dia langsung tersungkur kesakitan sambil sadar kalau penderitaannya baru aja dimulai. Kali ini duitnya gak bakal berguna, karena integritas Xiao gak bisa dibeli. Tapi pas Xiao mau ngasih pelajaran tambahan, hunter bayaran yang disewa si bocah malah ikutan nimbrung mau ganggu. Xiao sih malah makin senang, karena main-mainnya bakal lebih seru. Si bocah manja juga kembali sombong. Yakin dia bakal selamat, karena mikir hunter agensi biasa gak mungkin menang lawan ranking B. Padahal nyatanya, si Xiao dengan gampang bisa nepis semua serangan hunter itu. Buat pemanasan aja, serangan pertama yang dilancarin pahlawan kita langsung bikin si ranking B banyak parah. Hal ini jelas bikin si hunter ranking B mulai panik. Harusnya dia gak tersudut begini. Dia mulai ragu, apa bener si Xiao ini cuma hunter agensi biasa? Pertarungannya mulai bahaya. Karena lawannya pakai tombak, dia mutusin buat maju mendekat buat nyerang Xiao. Sialnya, rencana itu zonk total. Xiao malah makin beringas dan langsung ngehantem hidung si hunter sampai patah. Pukulan itu kenceng banget sampai bikin dia terpental jauh. Si anak menteri langsung merinding ketakutan pas tahu hunter ranking B aja bisa kalah. Tapi Xiao malah kelihatan bangga sama kekuatannya. Maklum, setelah ngebantai banyak monster di hutan, level Xiao emang udah naik pesat. Tapi si anak orang kaya ini masih aja belagu. Dia malah ngambil batu dan sok-sokan mau balas dendam sendiri. Nah, tonton baik-baik bagian ini, karena si bocah manja ini langsung digebuk pakai tombak Xiao. Ini pertama kalinya dia babak belur, dan emang udah waktunya si bajingan ini bayar semua dosanya. Sambil nangis dan ompong, si bocah nawarin banyak duit biar dimaafin. Tapi Xiao udah paham tabiatnya. Sampah masyarakat kayak begini emang udah gak pantas lagi buat dibiarin hidup bebas. Biar gak dibilang kejam, pahlawan kita ogah ngebunuh dia secara langsung.
Dia cuma mau ninggalin si bocah sendirian di tengah hutan rimba ini. Ditemenin sama monster-monster lokal yang ramah. Benar saja, seekor monster raksasa langsung ngedeketin dia. Dikepung banyak monster, si bocah sempat-sempatnya duap mereka pakai duit. Sebelum akhirnya dia ludes jadi camilan Sorin Esio pun pergi begitu saja. Di luar hutan, masalahnya beres, Yaan diselamatin tanpa luka dan langsung dipulangin ke keluarganya. Para pejabat korup yang ngasih izin masuk ke hutan langsung diseret buat tanggung jawab. Beritanya pun langsung heboh, sampai bikin bapak si anak manja itu terpaksa mundur dari jabatan. Menterinya, gak lama, Quest baru muncul dari sistem. Dalam 30 hari, Seo harus ngalahin Ratu Tawon demi 100 koin emas. Pas keluar hutan, dia ngelihat sosok monster raksasa yang pasti si Ratu Tawon. Tapi si Ratu ini dijaga ketat sama pasukan Tawonnya, jadi gak bakal gampang dideketin. Untungnya, karena levelnya udah naik, rasa percaya diri Seo juga ikut meroket tinggi. Kalau dia bisa giring Ratu itu ke labirinnya, kekuatannya bakal bertambah berkali-kali lipat. Pas hari tugas ini muncul, Seo mutusin buat pulang kerja lebih awal. Bikin bosnya heran, karena tumpukan dokumennya diculkin begitu aja. Tanpa jawab pertanyaan bosnya, dia langsung ngeloyor pergi dari kantor. Waktu pengerjaan misi sistem ini makin mepet. Makanya dia harus cepat-cepat mempersiapkan diri dengan matang demi bisa menang. Seo pun pergi nemuin guru tuanya yang udah nungguin kedatangannya buat mulai latihan keras. Sambil pakai baju murid barunya. Pahlawan kita ini sempat nanya apa dia beneran cocok jadi murid langsungnya. Si kakek nyuruh dia santai aja dan gak usah tegang. Lagian cuma ada 2 murid senior di atasnya. Sekarang waktunya mereka fokus ke latihan dasar yang super berat ini. Kalian juga ngerasa familiar gak? Murid sombong yang lewat di sebelah Seo ini kayaknya si cowok angkuh yang tempo hari bonyok. Dihajar sama karakter utama kita di pertarungan sebelumnya. Di dalam aula latihan, ada rahang monster raksasa yang dulu pernah dikalahin si kakek. Itu monster pertama yang hampir bikin dia mati. Sampai-sampai punggungnya masih penuh bekas luka tarung. Sekarang giliran si kakek nunjukin latihan apa yang harus Seo lakuin nanti. Dia mulai ngumpulin seluruh energinya, cuma buat ngebuka paksa rahang monster mati itu. Ternyata, ngebuka benda mati itu masih susah setengah mati. Begitu pegangannya lepas, rahang raksasa itu langsung nutup lagi dengan kencang. Murid-murid lain langsung takjub. Sedangkan Seo cuma bisa melongo mikirin seberapa kuat sebenarnya kakek tua bangka satu ini. Kini giliran pahlawan kita yang disuruh nyoba tantangan itu. Walau Seo tahu kekuatannya udah setara Hunter ranking B. Dia yakin belum bisa nandingin kehebatan gurunya, tapi gak ada salahnya nyoba sekuat tenaga. Ngelihat usaha keras si Seo, gurunya sadar kalau ini emang gak gampang. Rahang monster itu sama sekali gak gerak. Latihan ekstrem ini emang sengaja dibuat buat ngelatih kekuatan fisik murni. Jadi, Seo terpaksa harus terus nyoba tanpa henti. Tapi ada satu syarat mutlak, dia baru boleh lanjut ke latihan berikutnya kalau berhasil ngebuka rahang monster itu. Kasihan banget nasibnya. Kayaknya dia gak bakal bisa berhasil dalam waktu dekat der. Ngelihat Seo kesusahan, si murid sombong makin yakin kalau pahlawan kita ini cuma penipu. Padahal dia sendiri udah latihan 2 tahun di sini. Dia udah mati-matian ningkatin kemampuannya dibanding yang lain demi jadi murid langsung. Tapi sialnya, posisi itu malah direbut sama si Seo yang cuma orang asing gak jelas. Tiap mikirin itu, dia ngerasa gak adil banget. Pas dia datang ke akademi besok paginya, dia dikejutin sama pemandangan aneh. Ternyata si Seo udah ada di sana sepagi itu, sambil sibuk nyapu halaman akademi. Si murid sombong heran kok Seo rajin banget datang pagi padahal lagi hari libur nasional. Seo dengan santai bilang gak usah terlalu formal sama dia. Biarpun statusnya sekarang murid langsung si guru. Tapi si sombong tetap mau jaga jarak dan formal. Walau gitu, dia takjub ngelihat sisi tempat udah bersih total. Dia minta Seo gak nyapu lagi biar murid level bawah gak merasa sungkan. Tapi pahlawan kita malah nanya, apa emang tugas harus dikotak-kotakin kayak gitu? Soalnya, kalau dia emang punya waktu luang, dia lebih milih buat bantuin beres-beres bareng murid lainnya. Sebagai murid langsung, dia ogah dapat perlakuan istimewa karena tujuan mereka semua di sini sama, yaitu latihan bareng. Sikapnya yang sok pahlawan ini malah bikin si murid sombong makin kesel. Setengah mati. Selama 2 minggu berikutnya, Seo terus-terusan latihan ngebuka rahang monster itu sambil latihan.
lebih keras dari siapapun, tanpa pamer jabatan murid langsung. Dia malah gampang akrab sama murid lain pas lagi istirahat santai. Apalagi porsi latihannya yang kayak orang gila beneran, bikin si murid sombong makin dongkol. Tapi di dalam hatinya, si sombong sebenarnya pengen banget bisa jadi sahabat dan sekuat pahlawan kita ini. Setelah latihan keras, gigi monster itu akhirnya mulai merenggang sedikit. Beberapa murid yang selama ini dukung Xiao langsung ikut seneng ngelihat kemajuan itu. Pas dia kelar nyoba, tiba-tiba ada yang ngasih sebotol air minum buat dia. Dan tak disangka, pelakunya si murid sombong yang mulai kagum sama kerja keras Xiao. Xiao pun akhirnya bisa bernapas lega. Akhirnya si sombong mulai sadar juga ya. Tapi sebelum sempat minum airnya, suara ledakan kencang tiba-tiba terdengar di luar akademi. Nandain kalau orang-orang dari Gilda Overcross baru aja tiba di tempat itu. Dan begitulah akhir babak ini. Kita bakal tahu kelanjutannya nanti. Ternyata Gilda Overcross ini emang rajin lembur karena anggotanya banyak. Bahkan si murid sombong itu dulunya pernah kerja di sana. Pagi berikutnya, beberapa pria keluar dari portan membawa tangkapan makhluk raksasa. Pekerjaan baris lebih cepat, tapi salah satu dari mereka ragu apa tindakan ilegal ini aman. Nah, mari kita lihat kekacauan yang akan terjadi. Rekannya bilang ini memang dilarang, tapi kalau laku, mereka minimal dapat 12 miliar won Korea. Uang sebanyak itu sangat cukup untuk membayar gaji semua orang di tim. Meski terkurung, monster itu tetap liar dan haus darah. Ada juga kalung rongsokan yang ikut disita. Saat para hunter asik bercanda, makhluk di dalam kandang itu justru makin mengamuk. Gerbang lain mendadak muncul di kota, membuat para hunter langsung bersiaga. Untungnya, tim penyelamat sudah menyelesaikan tugas mereka dan kini bersiap-siap untuk segera pergi dari lokasi. Xiao pamit langsung ke akademi demi lanjut berlatih, melewatkan makan malam bersama timnya. Karena sang master sedang absen sebagai murid utama. Dia merasa wajib untuk hadir memimpin di sana. Belum sempat melangkah pergi, siren darurat yang sangat nyaring langsung membuat semua orang membekut. Semua tim yang ada diminta segera merapat demi memberikan bantuan darurat. Ternyata monster selundupan lepas dan mengamuk tanpa kendali tepat di dekat akademi karakter utama. Lokasi itu sudah hancur total. Bahkan beberapa hunter dilaporkan tewas mengenaskan akibat amukan tersebut. Para murid ketakutan setengah mati. Tapi si karakter figuran sombong yang menyebalkan itu ternyata cukup jantan untuk tidak kabur. Ya ampun, saatnya melihat kilas balik dramatis si figuran keras kepala ini. Dulu, saat baru menjadi hunter, dia selalu merasa dirinya jenius sejati. Keyakinan itu membuatnya congkak dan menikmati berbagai hak istimewa. Sampai akhirnya dia ditinggalkan begitu saja oleh timnya. Dia sadar dirinya cuma sekadar pion yang mudah diganti. Kenyataan pahit itu menyadarkannya tentang kejamnya dunia. Meski begitu, dia menolak percaya semua orang itu jahat. Terutama setelah dia diselamatkan oleh tim penyelamat. Sejak saat itu, dia bertekad menolong orang lain demi membuat dunia jadi lebih baik. Berbekal prinsip mulia itulah, dia sanggup bertahan selama 2 tahun penuh di akademi tersebut. Padahal sekarang berdiri saja dia sudah tidak sanggup. Namun dia harus mengulur waktu sebentar saja demi menyelamatkan yang lain. Meski tubuhnya terancam hancur lebur terkena hantaman telak monster buas itu. Tapi tunggu dulu, perhatikan baik-baik, sesuatu menjebol atap tepat di atas monster itu. Si figuran sombong akhirnya sadar bahwa penyelamatnya tidak lain adalah karakter utama kita. Menggunakan kemampuan labirin misteriusnya, Xiao siap membereskan kekacauan ini. Dalam sekejap, kesadaran mereka berdua ditarik masuk ke dimensi alternatif lain. Dan monster itu juga ikut terseret ke sana. Tapi yang bisa dilakukan Xiao sekarang cuma lari sekencang mungkin. Lawan kali ini benar-benar terlalu berat baginya. Monster level tinggi ini sangat kuat, hingga mampu menghancurkan dinding labirin dengan mudah. Menghadapinya sendirian jelas bukan ide bagus. Jadi, Xiao memutuskan untuk membuat pertarungan ini sedikit lebih seru. Dia menutup jalan keluar lorong dan memanggil seluruh monster peliharaannya untuk menyerang bersama. Rencana Xiao sederhana, cari celah saat musuh sedang sibuk menghadapi monster panggilannya. Sialnya, kekuatan lawan terlalu mengerikan. Sekali pukul, beberapa peliharaan Xiao langsung hancur lebur beserta dinding labirinnya. Dengan pertahanan tipisnya sekarang, mustahil bagi Xiao mencari celah tanpa mengambil risiko besar.
Dia juga enggan mengerahkan kartu asnya terlalu cepat. Saatnya menyuruh monster andalannya maju bertarung. Makhluk raksasa yang sangat kuat akhirnya berhasil menahan pergerakan si monster liar. Dia adalah bos dari labirin ini yang bernama Execuus, si monster tambahan. Sayangnya, Execuus justru langsung dihajar habis-habisan hingga wajahnya remuk. Monster malang itu kalah kuat untuk meladeni pertarungan fisik ini. Tapi setidaknya dia sukses memberikan umpan bagi karakter utama kita. Xiao langsung mengarahkan tombaknya ke bagian tubuh paling sensitif musuh. Jeritan kesakitan yang memekakkan telinga pun menggema. Sementara itu, Execuus berteriak histeris saat matanya dicongkel paksa hingga seluruh wajahnya hancur tak bersisa. Bos labirin sudah kalah, artinya Xiao tidak bisa memanggil monster bantuan lagi di dimensi ini. Dia harus segera menghabisi lawan sebelum situasi makin kacau. Saatnya mengaktifkan jebakan tersisa yang masih berfungsi. Ratusan anak panah langsung melesat turun dari langit mengincar sang monster. Ork raksasa itu mencoba bertahan, tapi kulit tebalnya tetap tembus oleh panah dan tusukan tombak Xiao yang bertubi-tubi. Perlahan tapi pasti, Xiao mulai merasa kemenangan sudah berada di depan mata. Begitu musuh terjatuh ke tanah, jebakan duri dari langit-langit langsung aktif dan menghujam tubuhnya sampai remuk. Memasang perangkap di tempat ini terbukti menjadi keputusan yang sangat jenius. Usai menang, sebuah notifikasi muncul memberitahu bahwa kesehatan labirin tersisa 70%. Jika angka itu turun di bawah 60%, dimensi ini akan runtuh seketika. Kerusakannya parah, tapi menang tanpa bantuan labirin jelas mustahil. Nah, kalian pasti berpikir monster itu sudah mati kan? Sama, tapi ternyata salah besar karena monster itu bangkit lagi sambil menghancurkan jebakan. Seluruh tubuhnya kini dilapisi sirah tebal sambil mengaum murka, siap membantai siapa saja. Xiao sadar monster ini sangat keras kepala. Jadi dia harus membawanya keluar dari labirin. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena dimensi labirin sudah hampir hancur total. Sementara itu, si figuran sombong berusaha melarikan diri, mengira semua murid telah aman. Sebelum kabur, dia melihat bola hitam itu lagi. Bola misterius itu terus membesar dan memancarkan energi luar biasa. Dia masih tidak paham apa yang terjadi. Sampai akhirnya, dia melihat Xiao kembali bertarung sengit melawan monster berbahaya tersebut. Ork satu ini memang monster gila. Setiap pukulannya bisa dengan mudah merenggut nyawa manusia biasa. Pertarungan yang berjalan terlalu lama ini perlahan-lahan mulai membuat Xiao merasa kehabisan tenaga. Parahnya lagi, kekuatan musuh justru meningkat drastis. Meski begitu, Xiao bisa merasakan perubahan besar pada tubuhnya sendiri. Sesi latihan keras selama 2 minggu terakhir ini akhirnya menunjukkan hasil nyata. Walau fisiknya sudah dipaksa bekerja melampaui batas ekstrem, dia merasa masih menyimpan sisa kekuatan. Hasil latihan beratnya benar-benar terbukti sangat berguna dalam pertarungan hidup dan mati ini. Tombak andalannya mulai bersinar terang, beradaptasi penuh untuk menjadi senjata pembunuh paling mematikan bagi lawan. Sekali tebas, monster itu langsung memuntahkan darah segar dalam jumlah banyak. Kini, Xiao sangat menikmati jalannya pertarungan yang berbalik menguntungkannya. Meski terluka parah, monster itu nekat mencengkeram tombak Xiao lalu menariknya sekuat tenaga. Tubuh Xiao langsung dilempar jauh ke udara, agar pegangan pada senjatanya terlepas dari tangannya. Kejadiannya begitu cepat sampai-sampai Xiao tidak sempat bereaksi. Walau serangannya sempat mendarat telat, monster gila itu masih belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Namun di dekatnya, ada sesuatu yang menarik perhatian. Dia berharap benda itu bisa dijadikan senjata karena tombaknya baru saja direbut paksa. Sementara itu, si monster mengunci pandangan dan langsung menyeruduk kencang bagai kereta ekspres. Di tengah kepungan maut tersebut, si figuran sombong secara tak terduga datang mengintervensi dengan menebas lengan monster. Menggunakan pedangnya, dia rela mengorbankan nyawa demi mengulur waktu bagi Xiao. Walau akhirnya dia langsung dimpas kasar ke tanah layaknya karung beras kosong. Hantaman keras itu bahkan hampir membuat organ dalamnya pecah. Di saat genting itulah, Xiao menemukan senjata alternatif. Benda itu adalah tulang rahang monster yang biasa dia pakai berlatih. Tanpa ragu, Xiao menggunakannya untuk menghantam keras kepala musuh sampai ork itu terhuyung-huyung. Kehilangan keseimbangan. Saatnya memanfaatkan peluang emas ini untuk mengakhiri pertarungan dengan sisa tenaga yang ada. Xiao berniat meremukkan kepala monster itu
Dan untuk pertama kali dalam 2 minggu, dia berhasil membuka paksa rahang lawannya. Dia menusukkan tulang rahang tajam itu langsung ke dalam mulut musuhnya. Alat latihan super kuat tersebut sukses menyudahi pertarungan berdarah ini, membuat si monster liar akhirnya tumbang untuk selamanya. Jasad tanpa kepala monster itu pun ambruk ke tanah. Berkat kemenangan berharga ini, Seo berhasil mendapatkan item unik berupa belati iblis, yang hanya bisa diraih berkat bantuan alat latihan tadi. Sekarang Seo bisa lanjut ke materi latihan berikutnya setelah sukses membuka rahang monster itu. Kembali ke masa kini, si figuran sombong terbangun dengan kepala pusing, menyadari seseorang telah menolong dirinya lagi. Kejadian serupa terulang kembali, begitu membuka mata, dia melihat wajah Seo di hadapannya. Ternyata, kita baru saja menyaksikan takdir sebercanda itu, di mana dia diselamatkan oleh orang yang sama berulang kali. Kalian dan aku bakal mulai cerita gila ini sekarang, tapi si tokoh utama malah bingung. Untung kekacauan itu sudah beres. Tim penyelamat mengevakuasi korban luka, dan besoknya, berita heboh langsung menyebar luas ke seluruh agensi. Banyak orang berkumpul demi mencari informasi tentang kejadian itu. Dan di saat bersamaan, si kakek tua Bangka Licik dari awal cerita, si Beck, baru saja tiba. Para wartawan langsung mendesak dia bicara soal insiden penyelundupan monster ilegal itu. Tapi dengan santainya, si tua Bangka ini malah meminta maaf sambil berdalih kalau makhluk itu bernilai penelitian sangat tinggi. Tindakannya memang kelihatan ceroboh, tapi dia mengklaim itu cuma sekadar donasi. Dia menolak memberikan detail lebih lanjut, namun berjanji akan bersikap kooperatif dengan penyelidik. Sementara itu, seorang jurnalis berhasil menemukan pahlawan kita, sosok yang sebenarnya membereskan kekacauan besar ini. Gak butuh waktu lama sampai gerombolan wartawan langsung mengerubunginya, mendesak ingin mendengar cerita langsung dari sisi Hunter peringkat D. Beruntung, bos dari anak buah kita langsung memotong pembicaraan mereka dengan alasan mereka sangat sibuk. Sebelum mereka pergi, ada yang berteriak menyindir agensi lambat dalam merespons panggilan darurat. Mereka menuntut pengawasan ketat terhadap seluruh gilda besar agar kekacauan fatal semacam ini tidak terulang kembali di masa depan. Kalimat itu jelas sebuah tuduhan terang-terang agen. Si tokoh utama kita langsung kesal, tapi sang atasan menahannya dan menyuruhnya mengabaikan ucapan itu. Orang itu paling cuma pembuat konten bayaran yang sengaja disewa untuk menggoreng berita miring. Seo sadar betul kalau musuh sejatinya sedang memakai segala cara kotor. Jadi, sangat adil jika dia memanfaatkan kesempatan emas ini untuk keuntungannya sendiri. Dia pun langsung menghampiri sang pembuat konten itu dan bertanya, apakah siaran langsungnya sedang berjalan aktif. Sudah saatnya menyuarakan apa yang ada di kepalanya. Seo berkata dengan sarkas bahwa rasanya pasti menyenangkan dibayar hanya untuk membersihkan sampah orang lain. Padahal, agensilah yang harus pontang-panting membereskan seluruh kekacauan luar biasa. Akibat kecerobohan kakek tua Bangka itu, menyerang Beck secara terbuka di depan umum, membuat para wartawan panik ketakutan. Tapi si pahlawan kita sengaja melakukan ini untuk memojokkannya. Dituduh sekejam itu, si kakek tua hanya bisa bungkam membisu. Sampai tiba-tiba seseorang nekat menjambak rambut sang tokoh utama kita. Nah, perhatikan bagian ini, karena situasi makin memanas. Bosnya buru-buru menariknya keluar sambil meminta maaf atas omong kosong anak itu. Namun, Beck langsung mengenali wajah si tokoh utama. Dia adalah bocah tengil yang dulu pernah berani bersikap tidak sopan kepadanya. Sangat murka, Beck memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi pemuda itu demi memberi pelajaran keras. Dan tentu saja, rekaman video kejadian panas tersebut langsung viral di internet. Di dalam ruang rapat agensi, tingkah laku barbar si tokoh utama kita menjadi satu-satunya topik perdebatan hangat. Atasannya sangat mencemaskan nasib pemuda itu dan berharap dia tidak akan dijatuhi hukuman berat. Meskipun pihak lawan yang bersalah, video tersebut sangat rentan dimanipulasi oleh media luar. Faktanya, publik sekarang terus membicarakan skandal ini tanpa henti. Karena itulah, dia layak dihukum demi menjaga nama baik agensi. Atau setidaknya begitulah keinginan keras kepala dari kepala Departemen Pengawasan. Hal ini jelas membuat bos kita geram. Karena yang seharusnya diseret dan dihukum adalah Gilda Overcross. Perdebatan sengit pun meledak hingga kepala Departemen Pengawasan mengumpat lawannya gila.
Sampai akhirnya seseorang membentak mereka untuk diam dan melanjutkan rapat. Berdasarkan data resmi agensi, tingkat keberhasilan misi penyelamatan si tokoh utama kita terbukti sempurna tanpa cacat. Agensi tidak boleh kehilangan bakat luar biasa sepertinya. Walaupun mereka bergantung pada kerjasama gilda-gilda besar, mereka wajib melindungi wewenang penuh dari AY. Kepala pengawasan kemudian menantang apakah pria tua itu punya jalan keluar lain untuk masalah rumit ini. Kejadian tadi sangat menarik, dan karena mereka belum bisa membalas, setidaknya agensi harus memberikan respons resmi yang tegas. Dan orang yang berbicara tenang itu adalah direktur agensi sendiri, si pria tua berkumis tebal. Tokoh utama kita berdiri di depan sebuah ruangan. Dia mengetuk pintu, dan orang di dalam mempersilakannya masuk. Itu adalah ruang kerja pribadi sang direktur agensi berkumis tebal. Sang direktur langsung menyuruhnya duduk, karena ada hal sangat penting yang harus segera mereka bicarakan. Sebagai pembuka, dia menawarkan secangkir teh hangat. Sio memuji rasanya luar biasa enak, sampai menyarankan direktur membuka kedai teh sendiri. Orang tua itu senang mendengarnya lalu bertanya, apakah Sio memiliki pertanyaan lain? Misalnya saja, jika dia mengulang tes peringkat Hunter, kira-kira kelas apa yang akan didapatnya? Sio menjawab ragu, namun merasa tidak akan ada perubahan pada hasilnya. Kalian pasti setuju kalau pencapaian Sio di luar nalar. Kakek itu tersenyum kagum, karena prestasi tersebut mustahil diraih Hunter peringkat D biasa. Saat ini agensi sangat sibuk meredam isu, agar insiden kemarin tidak viral jadi skandal. Sio mulai merasa curiga, dia menduga kakek tua itu sengaja ingin mengulik rahasia kekuatannya. Dengan dalih murni, hanya berniat ingin membantunya keluar dari masa sulit ini. Pria berkumis tebal itu sudah mempertahankan jabatannya selama bertahun-tahun berkat kelicikan. Taktik politiknya Woso sempat memperingatkan pemuda itu untuk selalu bicara jujur di hadapan sang direktur dan jangan sesekali mencoba mencari keuntungan pribadi karena taruhannya bisa sangat berbahaya bagi karirnya. Namun diliputi rasa cemas, Sio ragu apakah dirinya harus menceritakan rahasia tentang labirin misterius itu. Di luar dugaan, direktur berkumis sama sekali tidak peduli bagaimana sang tokoh utama bisa menjadi sekuat ini, karena ada hal lain yang jauh lebih mendesak. Agensi sangat membutuhkan kekuatannya sekarang. Jadi, direktur memutuskan memindahkannya ke wilayah pelosok. Di tempat terpisah, proses penyelidikan baru saja selesai dilaksanakan. Beck rupanya sangat penasaran dengan latar belakang pemuda kita dan mencoba mengorek apa saja yang diketahui oleh perwakilan Departemen Pengawasan. Namun, karena mereka berasal dari divisi berbeda, tidak banyak informasi rahasia yang bisa dia gali. Beck terang-terangan menunjukkan kemurkaannya kepada serangga kecil pengganggu yang dianggapnya tidak tahu diri ini. Faktanya, dialah salah satu dalang utama di balik layar yang merencanakan pemindahan tugas si tokoh utama ke daerah pelosok terpencil. Obrolan rahasia mereka mendadak terhenti saat si tokoh utama kita tiba-tiba muncul dan bertanya, santai apakah mereka berdua berteman akrab? Sepertinya, takdir aneh akan membuat mereka sering bertemu. Beck berpura-pura terkejut saat mendengar kabar pemindahan tugas pemuda itu ke desa pelosok. Sio langsung membalas bahwa pengumuman resmi agensi bahkan belum dirilis ke publik. Dan dia merasa sangat heran bagaimana pihak luar bisa mengetahuinya secepat ini. Kakek itu pasti sangat peduli pada kehidupannya. Tapi Sio menyuruhnya santai saja karena mutasi ini cuma berlangsung selama 6 bulan. Sambil tersenyum sinis, Beck mengejek kalau pemuda itu terlalu optimis karena mutasi dinas tidak pernah sesederhana itu. Beck menakut-nakuti kalau dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke ibu kota. Namun, Sio tetap tenang dan percaya diri penuh karena mutasi ini dibarengi dengan kenaikan pangkatnya menjadi rekanan senior. Para musuh politik pemuda, kita jelas tidak pernah menduga kejutan besar tersebut. Sio langsung menyadari raut kesal di wajah si kakek tua. Meski dia terpaksa menahan emosi dan mengucapkan selamat dengan setengah hati. Beck mencurigai kenaikan pangkat itu tidak pantas didapatkan olehnya. Tapi Sio sadar betul kalau dia adalah aset berharga yang sangat dilindungi agensi. Faktanya, kedua orang ini sudah saling muak. Dan ketegangan di antara mereka berdua tampak siap meledak menjadi duel maut. Untungnya, seseorang di dekat mereka langsung melerai dan menyuruh kakek itu segera pergi. Beck akhirnya meminta maaf, berpura-pura menyesal
karena sempat membiarkan luapan hawa membunuhnya. Lepas begitu saja. Sebelum kakek itu melangkah pergi, tokoh utama kita memberikan sedikit nasihat pedas. Membuangnya ke pelosok adalah kesalahan fatal, karena dimanapun dia ditempatkan, misinya untuk menyelamatkan nyawa orang lain tidak akan pernah berubah. Beck terdiam 1000 bahasa mendengar provokasi dingin itu. Tapi amarahnya meledak begitu hebat hingga dia melampiaskannya dengan meninju dinding sampai hancur berkeping-keping. Tokoh utama kita benar-benar sukses membuat pria tua bangka itu naik pitam setengah mati. Sementara itu, sang direktur berkumis berusaha sekuat tenaga melindungi aset mudanya. Obrolan mereka berjalan lancar, memastikan kalau mutasi kerja tersebut mutlak hanya dibatasi selama 6 bulan saja. Selama di sana, sang pahlawan harus menunjukkan prestasi gemilang agar tidak menjadi sasaran empuk serangan politik musuh. Namun sang direktur segera menyadari kalau pikiran pemuda itu sedang melayang jauh. Sontak, Seo langsung meminta maaf. Sebenarnya, ada satu permintaan terakhir sebelum dirinya didepak pergi ke tempat baru. Dia memohon agar dikirim ke daerah rawan bahaya, di mana kekuatannya bisa sangat berguna. Jawaban tulus inilah yang membuat direktur berkumis tebal semakin kagum dan terpikat padanya. Akhirnya, berita kenaikan pangkat luar biasa Seo menyebar luas dan langsung menjadi topik terhangat. Seluruh anggota timnya pun sangat terkejut mendengarnya. Hanya sang bos yang dari awal sudah tahu rencana ini. Walaupun kabar gembira, mereka tetap merasa khawatir karena menjalankan misi tanpa Seo pasti akan sangat menyulitkan tim. Sebelum resmi pindah tugas, Seo mendapat jatah libur selama seminggu. Nah, disinilah kalian dan aku bisa melihat betapa gila etos kerjanya. Si kacamata langsung menelponnya untuk ikut makan malam bersama tim. Tapi pahlawan kita menolak halus karena sedang sibuk berlatih keras di tengah hutan belantara. Saatnya telah tiba untuk memburu sang Ratu Tawon. Tugas yang sudah dipersiapkannya dengan sangat matang. Dia hanya memiliki batas waktu 72 jam saja untuk menyelesaikannya. Karena tidak ingin diganggu, Seo pun terpaksa menutup panggilan telepon itu. Tenggat waktu pengerjaan misinya ini sudah semakin mendekat. Demi bisa mencapai sarang Ratu Tawon, dia harus membantai habis segerombolan monster menghadang. Berbekal tombak andalannya, sang pahlawan tampak sangat optimis bisa meraih kemenangan mutlak hari ini. Siap-siap, kalian dan aku bakal melihat aksi epik bocah kita ini. Tanpa mikir dua kali, dia langsung menerjang kerumunan monster. Prioritas utamanya cuma satu, mengalahkan sang ratu. Meski dihujani serangan jarum mematikan, dia sukses menangkis semuanya cuma dengan sekali tebasan tombak. Di antara kawanan tawon itu, sekarang muncul tipe penembak yang bisa meluncurkan sengat bak peluru. Ratu Tawon sebenarnya malas memproduksi monster ini karena memakan terlalu banyak energinya. Seo sadar kalau terus mengulur waktu, dia bakal terkepung habis. Jadi, ini saat yang tepat buat mengeluarkan kekuatan labirin dan melempar monster-monster. Menyebalkan itu langsung ke dimensi pribadinya. Karena jumlah mereka tidak seberapa, mereka langsung masuk perangkap. Ditambah lagi efek gravitasi dari bola labirin, membuat tawon-tawon lainnya jadi tidak bisa terbang dengan bebas. Jalanan langsung bersin buat protagonis kita mendekati sarang. Dia terus maju merangsek tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Tapi tiba-tiba saja, pola gerakan musuh di depannya berubah drastis. Mereka mulai berkumpul membentuk barikade rapat. Akhirnya, mata kepala Seo sendiri bisa melihat sang ratu. Si ratu rupanya sudah tahu serangan ini bakal datang, makanya dia sudah bersiap. Sikap si ratu bikin bocah kita merasa tersanjung, tapi tenang, dia juga punya rencana matang. Monster di dalam labirinnya bisa diproduksi ulang, dan ini bakal jadi taktik andalannya. Sudah waktunya Seo masuk ke labirin lagi, dan menghilang begitu saja dari pandangan kawanan tawon. Tapi niat aslinya jauh lebih licik, yaitu memaksimalkan potensi penuh bola dimensi ini. Langkah ini membuat Seo bisa berpindah tempat dengan kecepatan luar biasa. Sekarang dia sudah berhadapan langsung dengan Ratu Tawon, siap mencabut nyawanya. Tapi si ratu menyadari kehadirannya. Dia mengeluarkan feromon darurat untuk memanggil pasukannya kembali ke sarang. Hal ini memicu indera keenam Seo, membuatnya langsung bergerak refleks menghindari sebuah serangan bokon. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Sosok pelindung terakhir sarang, seekor tawon penjaga raksasa, akhirnya muncul. Monster tangguh ini butuh energi besar untuk hidup,
membuktikan si ratu sudah sangat putus asa. Tapi kehadiran monster ini malah memberi harapan baru. Begitu penjaga ini tumbang, urusan mengalahkan ratu bakal jadi gampang banget. Makanya, dia memutuskan melempar makhluk ini ke dimensi labirin. Dengan jalur yang sudah bersih, dia siap mengeksekusi sang ratu. Tapi di luar dugaan, rencananya gagal total karena ada yang membuntutinya. Seoul terpaksa menahan gempuran dari monster yang seharusnya sudah terkurung tadi. Benturan kerasnya sampai menghancurkan tanah. Kepala Seoul nyaris saja tertebas oleh pisau tajam si penjaga raksasa. Keadaan mendadak jadi rumit. Makhluk pintar ini memotong tangannya sendiri agar tidak tersedot. Masuk ke labirin, ditambah lagi, kekuatan fisiknya benar-benar di luar nalar. Posisi terkunci rapat. Seoul melihat si ratu mendekat untuk menghabisinya. Bukannya takut, dia malah kesal sekaligus sangat percaya diri. Mengaktifkan labirin sekali lagi, dia berhasil mencegah hal buruk terjadi. Sekarang, semuanya terseret masuk ke dalam dimensi tersebut. Ini memang di luar rencana awal, tapi dia yakin hasilnya bakal tetap sama. Kalau monster-monster itu bergerak sembarangan, mereka bakal langsung masuk perangkap yang sudah Seoul rancang dengan teliti. Ditambah kemampuan kelas rahasianya, pertarungan ini bakal lebih mudah, karena dia bisa memanipulasi dinding labirin sesuka hati. Perangkap pertama langsung aktif, memuntahkan hujan anak panah ke arah monster di sana. Namun betapa terkejutnya Seoul saat melihat musuh-musuhnya ternyata masih berdiri tegak tanpa terluka sedikit pun. Namun kali ini, serangan panah datang dari segala arah, menembus tubuh si penjaga sampai bolong-bolong. Akhirnya, sang ratu kini sendirian tanpa pengawal. Semua perangkap tadi memang disiapkan untuk momen ini. Kehilangan senjata andalannya membuat sang ratu tak berdaya menghadapi sang protagonis. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Seoul langsung melesat maju menerjang. Kalian pasti menebak pertarungan ini bakal cepat selesaikan. Sayangnya baju besi sang ratu sangat keras dan bisa mementalkan serangan biasa. Seoul tahu dia tidak boleh buang-buang tenaga. Makanya dia berencana menusuk satu titik tepat di tengah baju sirah itu. Tapi saat bersiap menyerang, dia tidak menyadari kalau sang ratu juga sudah bersiap melancarkan serangan balasan duluan. Seoul terpental ke belakang akibat serangan dadakan tadi. Si ratu benar-benar lawan yang merepotkan. Karena ingin menyelesaikan duel ini secepatnya, Seoul memutuskan untuk segera keluar dari labirin. Kelihatannya dia kabur, tapi sebenarnya dia memancing sang ratu ke perangkap ledakan besar. Efek ledakannya sukses memberikan damage parah. Meski jurus bela diri ini menguras daya tahan senjatanya, beruntung bagi protagonis kita, daya hancur puncaknya sangat luar biasa. Padahal ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik tersebut. Ini saat yang tepat untuk menghabisi si ratu. Dengan tombaknya, dia menghujam target bagaikan komet jatuh. Menekan sirah musuh dengan kekuatan dahsyat. Jurus ini bernama teratai merah. Serangan itu menembus tubuh sang ratu layaknya selembar kertas tipis. Misi pun selesai, dan bahaya besar akhirnya berhasil dilewati. Setelah mengeluarkan jurus sedahsyat itu, Seoul terduduk lemas kehabisan napas. Tangannya bahkan terluka akibat hentakan keras tombak tadi. Padahal selama ini dia sudah menyelamatkan banyak nyawa. Dulu dia cuma anak lemah yang selalu lari dari masalah. Tapi keadaan sekarang sudah berubah. Setelah naik beberapa level, dia tidak perlu takut lagi. Sekarang waktunya memeriksa hadiah yang didapat. Belati sengat adalah salah satu hadiahnya. Efeknya bisa melumpuhkan target sesuai tingkat kekuatannya. Tapi ada barang yang jauh lebih penting saat ini, yaitu Royal Jelly. Meminum cairan ini bakal meningkatkan kepekaan mana sang protagonis, tapi ada efek sampingnya. Mengaktifkan perangkap membutuhkan mana, dan dia butuh lebih banyak mana untuk menambah jumlah jebakan. Karena tidak ada pilihan lain, Seoul langsung meneguk Royal Jelly tersebut. Seluruh tubuhnya mulai memancarkan energi misterius, membuat inti kekuatannya terasa makin membara. Aliran mana dari Royal Jelly bergolak hebat di dalam tubuhnya hingga nyaris meledak. Seoul harus tetap tenang untuk mengendalikan energi liar ini agar kondisi tubuhnya bisa stabil. Beberapa saat kemudian, dia berhasil menjinakkan energi tersebut, memperkuat ketahanan tubuhnya. Seluruh indera perasanya pun mendadak menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Kini levelnya sudah mencapai 40 dengan lonjakan kekuatan yang drastis. Hanya saja, dia masih bingung dengan peringatan sistem soal efek samping Royal Jelly tadi. Karena belum ada gejala aneh
dia memilih mengabaikannya dulu demi memasukkan monster tawon ke labirinnya. Sejauh ini, dia baru punya beberapa goblin merah. Berjuang sendirian memang ada batasnya. Xiao butuh membangun pasukan tangguh di sana. Sistem mendeteksi sarang tawon sebagai satu kesatuan dan menyarankan untuk memasang danau korupsi. Dia juga mendapatkan jenis perangkap baru. Danau ini berfungsi mentransfer sifat dan pengalaman monster yang masuk ke dalamnya ke monster lain. Artinya, jika digabung dengan sarang tawon, semua larva di sana bisa langsung bertambah kuat. Sekarang, protagonis kita harus memilih bos baru untuk labirinnya. Salah satu larva kecil terlihat paling cocok karena ukurannya jauh lebih bongsor dibanding yang lain. Xiao sudah tidak sabar melihat aksinya dan berjanji memberi makan tawon peliharaannya dengan musuh-musuh lezat. Sementara itu di kota, beberapa orang tampak sedang berpesta. Lei memberikan mereka traktiran mewah, mungkin karena dia cemas soal kepindahan Xiao. Tapi dia sendiri belum datang ke acara kumpul-kumpul itu, membuat Xiao agak kecewa. Tinggal menghitung hari sebelum dia dipindahkan ke desa, dan Xiao menghabiskan waktunya mengumpulkan makanan untuk teman istimewanya. Dia juga mengikuti tes ulang tingkat level atas saran direktur, dan hasilnya mengejutkan. Xiao sepertinya tidak tahu cara beristirahat selama liburan. Bagi temannya, dia cowok yang sangat aneh, dan ada hal lain yang terus mengganggu pikirannya saat ini. Sepertinya semua orang di sana tidak bisa berhenti memandangi Xiao. Dia pikir itu cuma perasaannya saja, tapi ternyata nyata. Nah, menurut kalian, dia makin ganteng tidak? Akhirnya, teman mereka pun datang bergabung. Kalian dan saya bakal melihat betapa bahagianya Lei ketemu si protagonis kita. Meski dia masih kesal karena telat dan menyuruhnya memanggang barbeque sekarang. Tapi baru saja bilang begitu, cowok kita langsung panik karena temannya tiba-tiba mimisan tanpa alasan jelas. Daging barbeque-nya mulai matang. Tapi si cewek malah makin lemas dan kelihatan tidak sehat sama sekali. Sungguh, tidak ada satupun orang yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya. Parahnya lagi, Lei bahkan kesulitan melakukan hal sepele. Dia sampai tidak bisa membuka matanya dengan benar. Bikin protagonis kita makin cemas dan akhirnya menawarkan diri untuk menggantikannya memanggang daging. Meski begitu, si cewek tetap keras kepala. Dia mencoba menatap protagonis kita lagi, tapi anehnya, yang dia lihat sekarang hanyalah sosok cowok tampan yang kelewat bersinar bagai malaikat. Karena tidak biasa dengan perasaan aneh ini, dia langsung membenturkan kepalanya ke meja dengan keras sampai linglung. Tiba-tiba, seorang wanita lain di restoran mendekat, tampak siap membantu protagonis kita. Ya, kelihatannya sih begitu, padahal modus aslinya cuma mau minta nomor telepon si cowok. Xiao benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa hal begini terjadi di situasi genting seperti ini. Para wanita ini sepertinya hidup di dunia lain. Sampai akhirnya protagonis kita mulai menyadari benang merah dari misteri aneh ini. Beberapa jam kemudian di luar, Lei tampak sudah kembali normal setelah meminum sedikit alkohol. Dan syukurlah kondisinya sekarang terlihat baik-baik saja. Saat menatap protagonis kita lagi, dia tidak merasakan keanehan apapun. Dia berdalih kalau tadi itu cuma kelelahan biasa sampai kepalanya sedikit pusing. Teman-teman mereka mengira dia kebanyakan bekerja. Padahal sebenarnya ini murni kesalahan protagonis kita. Ini efek samping Royal Jelly, di mana ratu mengendalikan bawahan lewat hormon. Dan hal serupa sekarang sedang terjadi pada cowok kita. Jelas ini tidak nyaman, jadi dia harus ekstra waspada. Kalau tidak fokus, kekacauan seperti tadi bisa terulang lagi. Sementara itu, Lei masih percaya jantungnya berdebar kencang murni karena kelelahan. Namun ada yang aneh sesaat lalu, rasanya seperti dia jatuh cinta pada protagonis kita. Ucapan itu membuat cowok kita canggung, lalu menyarankan temannya segera ke dokter. Lei pun tertawa dan bilang itu cuma bercanda. Setidaknya cowok kita bisa menikmati hari yang normal kali ini. Setelah sekian lama sibuk fokus latihan keras, rasanya menyenangkan bisa menjalani hidup santai seperti orang biasa pada umumnya. Sekarang perhatikan bagian ini, laporan ujian kedua protagonis kita sudah sampai di meja direktur. Nilainya mencapai skala 7,5 poin, hanya selisih 3/10 di belakang C, menempatkannya di tingkat baru. Kalau info ini bocor ke media, reputasi agensi pasti langsung melonjak tajam. Tapi untuk saat ini, sang direktur memilih merahasiakannya terlebih dahulu.
Ilmuwan yang bertugas pun bingung dan langsung menanyakan alasannya kepada direktur. Sebab ini bisa jadi beban berat bagi anak kita. Saat waktunya tepat, semua orang pasti akan tahu potensi hebat yang dia miliki. Dan sekarang, Cio sudah berada di kapal menuju tempat tinggal barunya. Rekan kerjanya ikut mengantar untuk menyelesaikan beberapa laporan yang masih tertunda. Walau kapalnya besar sekali, rasanya aneh karena penumpang di dalamnya bisa dihitung dengan jari. Seorang anak kecil mendekatinya dan bertanya apakah dia juga pergi ke Ulongo. Tujuan utama cowok kita. Bocah itu bilang dia jarang sekali melihat wajah baru di kapal ini. Hal ini membuat protagonis kita penasaran, lalu bertanya apakah si anak sering bepergian ke sana. Bocah itu menjawab hanya pergi saat hari peringatan kematian orang tuanya untuk berziarah bersama sang nenek. Tentu saja topik ini membuat protagonis kita merasa agak canggung. Tapi si anak berkata kejadiannya sudah sangat lama. Meski belum kenal dekat, dia memperingatkannya agar ekstra waspada karena daerah itu sangat berbahaya. Tak lama kemudian, sang nenek menemukan cucunya yang membawakan minuman untuk mereka. Dari gaya bicaranya, Cio jadi heran apakah anak ini benar-benar bocah biasa karena pembawaannya sangat dewasa, ditambah peringatannya tentang wilayah berbahaya itu. Banyak portal sering bermunculan di sana, sedangkan jumlah hunter tidaklah cukup. Hal ini membuat indeks keselamatan wilayah tersebut menjadi salah satu yang terburuk. Tidak hanya itu, ada alasan kuat mengapa warga enggan meninggalkan pulau tersebut, yaitu ikatan emosional mereka. Di tengah perjalanan, laut mendadak berbadai hebat dan mengguncang kapal dengan keras. Di luar sana, keadaan justru semakin kritis ketika seekor monster raksasa mencoba menghancurkan kapal mereka. Xiao bahkan tidak percaya dengan apa yang dia lihat sendiri. Tiba-tiba, sistem memberinya sebuah misi khusus. Kalahkan Kraken sebelum dia terbangun sepenuhnya. Tidak ada jalan keluar dari tugas ini karena jika gagal, kesehatannya akan berkurang permanen beserta pemulihan mananya. Kalian tahu sendiri kalau cowok kita ini bukan tipe penakut yang suka kabur meski cuma punya 3 kesempatan dalam batas 10 km dari tujuan. Dia memilih langsung menerobos masalah itu sebelum laporan baru diantarkan esok harinya. Sesosok pria misterius menerima info seputar Departemen Penyelamatan tersebut. Karena tidak ada perbedaan hasil dari bulan-bulan sebelumnya, dia ingin membiarkan semuanya berjalan seperti biasa saja. Dia lalu menyuruh anak buahnya kembali bekerja sementara dia asik main kartu. Sampai seorang pria mabuk menerobos masuk ruang rapat sambil teriak kalau posisi ketua adalah miliknya. Namun, kedatangan seorang pendatang baru yang merebut posisi itu membuat mereka semua merasa tidak nyaman. Pria berambut panjang itu berseru bahwa semua orang tahu siapa si pendatang baru. Si pemberontak yang berani mengacaukan Overcross. Mereka menduga ini perintah langsung dari sang direktur. Orang-orang di sana sesekali bekerja sama dengan gilda tersebut. Makanya, pria berambut panjang ini berencana memberikan pesta sambutan yang luar biasa meriah untuk si anak baru. Tidak buruk juga kalau dia sampai lenyap. Toh itu bisa menghasilkan imbalan yang lumayan menggiurkan. Sementara dalam rapat tertutup, sang direktur mengakui bahwa wilayah Ulongo memang sangatlah berbahaya. Dimulai dari divisinya, sang ketua berambut panjang itu memegang kendali ketat atas semua orang. Karena korup, dia menyita batu mana dari monster buruan mereka. Tapi dia tidak bisa dipecat begitu saja karena krisisnya orang kompeten di sana. Anak kita penasaran, apakah ada hal lain yang perlu dikhawatirkan? Kenyataannya, pihak atas sebenarnya sudah tahu lama tentang kasus korupsi tersebut. Biar begitu, regu inilah yang membuat pulau tetap berjalan kondusif. Itulah alasan kenapa direktur sangat percaya kemampuan cowok kita. Dia sengaja merahasiakan masa tugasnya di sana sambil terus membantu urusan politiknya. Intinya, semua ini bakal tergantung dari pencapaian yang bisa diraih cowok kita di sana. Saat tiba, gedung agensi di pulau itu tampak reot hampir roboh. Seorang rekrutan baru kemudian datang memperkenalkan diri. Ternyata dia adalah penyembul untuk tim penyelamat. Saat cowok kita menanyakan keberadaan anggota lainnya, dia diberitahu kalau sebagian sedang patroli dan sisanya ada di dalam ruang rapat. Di dalam ruangan, mereka asik judi dan minum santai sampai menyadari kedatangan cowok kita. Si penyembuh hendak memperkenalkannya. Tapi anak kita langsung mengambil alih dan bertanya apakah mereka tahu siapa dia.
Karena dialah pemimpin baru regu ini. Bagi para preman kacangan itu, protagonis kita hanyalah pesakitan yang sedang dihukum. Jadi mereka mengajaknya minum bersama untuk merayakan penyambutan. Semua orang tertawa lepas tanpa beban seolah dunia milik mereka. Tanpa ragu, Seo langsung menepis bir di tangan orang itu. Menunjukkan kalau dia tidak sedang bercanda. Para berandalan tidak suka sikap agresifnya. Tapi cowok kita menyuruh semua orang bodoh itu mendengarkan perintahnya. Tugas pertama mereka adalah membersihkan ruangan ini sampai mengilap tanpa noda. Seseorang mulai emosi, tapi temannya langsung menahan karena tahu urusannya bisa jadi sangat panjang. Namun, mereka punya aturan main sendiri di wilayah ini. Dan menurut mereka penting untuk saling menghormati kebiasaan lokal tersebut. Karena kesal, cowok kita menantang mereka berduel fisik untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan perjanjian, jika dia kalah, dia tidak akan mengganggu lagi. Namun jika dia menang, semua orang di sana wajib tunduk patuh padanya. Beberapa preman malah tertawa makin kencang, membayangkan kekonyolan duel ini. Orang yang ditantang oleh protagonis kita pun sudah bersiap untuk merobohkannya hanya dengan satu pukulan telak. Sayangnya, selain tidak punya kekuatan mumpuni, dia juga kalah cepat. Cio langsung menghantam wajah orang itu dengan satu tinju keras, mementalkannya jauh bagai selembar kertas kosong. Pria malang itu beruntung giginya tidak rontok semua. Cio menegaskan ini terakhir kalinya dia menggunakan otot untuk menyelesaikan masalah. Karena dia yakin, setelah ini tidak akan ada lagi yang berani menantangnya. Tapi sepertinya dia salah perkiraan. Kalian dan saya bisa melihat si preman keras kepala ini malah minta dihajar lagi. Dia mencoba mencengkeram cowok kita. Tapi langsung dibalas tendangan maut yang memberikan rasa sakit terdahsyat seumur hidupnya. Sini merapat, kalian bakal lihat Seo ngasih pelajaran berharga. Kalau tangannya nggak patah, minimal retaklah ya. Karena dia teriak terus, Seo tendang lagi biar dim. Akhirnya, preman paling batu ini bungkam juga. Seo nanya, ada lagi nggak yang mau ngebangkan? Biar langsung diberesin sekarang juga. Muka mereka langsung pada ketut, nggak ada yang berani nantang protagonis kita. Dia pun manggil tabib buat nyembuhin si bodoh yang terkapar di lantai itu. Di sudut lain kota ini, orang-orang lagi asik judi dan taruhan. Sambil nyamperin sang manajer, salah satu anak buah mau nyampein kabar penting. Tapi si manajer berambut panjang nggak mau diganggu. Sayangnya, ini berita darurat yang nggak bisa ditunda. Akhirnya, pria itu ngebisikin laporannya, bikin ekspresi si manajer langsung panik dan pucat pasi. Seo mulai ngasih gemblangan keras ke tim penyelamat. Dia negasin, kalau lagi kerja, fokusnya cuma satu hal itu aja. Tapi rekan-rekannya kayak gak peduli. Seo langsung ngamuk dan nuntut jawaban tegas, sampai akhirnya mereka semua kompak ngejawab siap. Nah, perhatiin bagian ini. Protagonis kita juga bakal nego ke atasan biar gaji semua orang naik 15% karena wilayahnya bahaya. Hal ini bikin mereka semua mulai semangat. Tapi karena daerah ini emang rawan banget, itu sih minimal kompensasi yang layak. Biar kenaikan gaji ini beneran cair, timnya harus mulai kerja sama kompak bareng dia. Cio nyuruh semua bersiap, karena besok bakal jadi hari yang seru. Ternyata, yang dengar soal kenaikan gaji ini adalah manajer berambut panjang yang sekarang lagi ngenalin diri ke Seo. Seo sendiri bilang dia itu utusan resmi dari ibu kota buat wilayah ini. Tapi si rambut panjang penasaran apa anak buahnya nyambut Seo dengan baik. Sambil senyum tipis, Seo bilang sambutannya anget banget. Apalagi si bodoh yang hidungnya patan, usahanya keras banget pas nyambut dia. Masih jadi tanda tanya apa tujuan si rambut panjang datang ke sana. Dia ngaku kalau dia sendiri yang megang sektor itu dan bebas berkunjung kapan aja. Katanya sih cuma mampir ngenalin diri, siapa tahu nanti butuh bantuan. Tinggal minta tolong aja katanya. Tapi Seo langsung nolak mentah-mentah kerja sama bareng orang ini. Kerjaannya cuma main kartu seharian dan nggak tahu apa-apa soal agensi. Padahal daerah ini